Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahumullah, syukuralhamdulillah di malam ini kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, materi di malam hari ini saya beri judul yang bertemakan tentang pencerahan. Utamanya kita sudah masuk di tahun baru 2023. Paling tidak kita evaluasi diri kita, amalan kita, tauhid kita dan lain sebagainya, termasuk kepahaman agama kita, termasuk mengetahui segala permasalahan. Itu diharapkan kita supaya tidak jadi orang yang bingung, ngerti persoalan. Nah, saya beri judul penyingkiran orang yang beriman dari perpolitikan. Ada semacam usaha-usaha dari pihak-pihak tertentu untuk tujuan agar kaum muslimin tidak mencampuri urusan politik dengan tujuan agar masalah politik dikuasai orang yang tidak menyukai Islam. Ulama jangan bicara politik, jangan ikut berpolitik, politik itu kotor. Itu yang mungkin yang sering kita dengar. Itu sebenarnya ada maksud di balik itu semua. Nah, propaganda ini hanya bertujuan membungkam umat Islam agar buta politik, sehingga perpolitikan di negeri ini dikuasai oleh mereka yang tidak berpihak kepada Islam. Jika orang-orang yang baik enggan bicara politik, jangan salahkan nanti dipimpin oleh orang-orang jahat. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka suatu saat akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak membela Islam. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka jangan salahkan jika Islam dilarang seperti di Angola, Afrika. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka jangan salahkan jika umat Islam akan dibantai seperti di Suriah. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat komentar dari purnawirawan polisi, jenderal polisi yang bernama Anton Tamba itu. Dia berkomentar begini: jika rezim baik, bersih, jujur, tak perlu takut adanya ceramah politik di masjid-masjid. Takut dengan masjid justru menunjukkan rezim ini tidak baik, tidak bersih dan tidak jujur. Ini adalah termasuk dia sebagai pengurus pusat MUI, yaitu Irjen Polisi Purnawirawan Anton Tamba Digdoyo. Kata Anton, membahas kemiskinan negara maupun rakyat di masjid itu sah asal didukung dengan fakta dan data. Itu bukan berpolitik. Memang harus begitu. Apalagi melarang ceramah politik di masjid-masjid. Dasar dan maksudnya apa? Berpolitik di masjid itu seperti apa batasan dan definisinya?
Ia mengatakan di agama Islam semua itu telah diatur di Al-Quran dan As-Sunnah karena risalah agama terakhir ini sangat komplit dan detail. Jangankan memilih pemimpin, memilih teman saja harus seiman. Diatur dalam Quran surat 3 ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatam min dunikum la ya'lunakum khabala wattu ma anittum qad batatil baghdha'u min afahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Al-ayah. Artinya adalah begini. Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu itu orang-orang yang di luar kalangan. Maksudnya di luar kalangan kita adalah orang-orang di luar Islam. Jangan dijadikan teman kepercayaan. Ini larangan. Karena mereka tidak intinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Nah, ini dibuka oleh Allah keduanya. Ini berarti kita diberi ilmu oleh Allah. Orang-orang yang seperti itu karakternya itu begitu. Intinya menimbulkan kemudorotan, menyukai apa yang menyusahkan kita. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Nah, ini terkait dengan milih teman saja. Milih teman kepercayaan ini sudah diatur oleh Allah. Apalagi yang lainnya. Termasuk juga memilih pasutri. Pasangan suami istri itu juga diatur. Semuanya diatur. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi orang perempuan musyrik hatta yu'min sehingga dia beriman. Nah, berarti orang musyrik tidak boleh dinikahi sampai dia beriman. Nah, ini diatur semua oleh Allah. Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin. Dan sungguh budak yang beriman perempuan itu lebih baik daripada orang musyrik walau a'jabatkum, walaupun orang musyrik itu mengagumkanmu, menarik hatimu, dan seterusnya. Jadi artinya begini, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka itu beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia adalah menarik hatimu. Dan jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ini salah satu contoh. Jadi semua itu sudah diatur oleh Allah. Artinya agama Islam itu agama yang luar biasa. Semua persoalan diatur. Apalagi memilih pemimpin. Ya, teman, cara dengan nikah aja sudah diatur, apalagi milih pemimpin. Yang mayoritas muslim juga wajib seiman. Ada kurang lebih ada 20 ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatur milih pimpinan seiman. Antara lain Quran surat 4 ayat 138 sampai 147. Quran surat 5 ayat 51 sampai 58 dan lain sebagainya. Banyak sekali. Contoh begini. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya bagi mereka itu siksa yang pedih.
Jadi Allah sudah memproklamirkan bahwa orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Dengan ayat ini konteksnya adalah apa? Siapa yang disebut orang munafik itu? Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, alladzina yattakhidunal kafirina auliya. Yaitu orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ternyata orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu dicap oleh Allah sebagai munafik. Kalau munafik, kata Allah, disediakan siksa yang pedih. Loh, gini kan akidah ini. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Jadi orang munafik itu orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat semua di dalam Quran itu selalu yang diperintahkan itu untuk menjadikan pimpinan itu orang yang beriman. Kok tidak orang muslim? Ya karena orang muslim belum tentu iman, tapi iman pasti muslim. Nah, karena orang munafik itu juga muslim, ya bersyahadat juga, ya puasa, ya sholat, tapi ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kemunafikan itu ada. Makanya di sini disebutkan oleh Allah itu adalah orang yang beriman. Aja bertahu na intahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi mereka? Maka sesungguhnya kemuliaan itu lillahi, milik Allah jami'an semuanya. Nah ini setengah ikan maitu. Ojo melakukan seperti itu. Apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang munafik itu, orang kafir itu? Kemuliaan itu miliknya Allah. Gitu ya. Jadi sengaja diperingatkan. Wa qad nazzalaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam kitab bahwasannya apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikafiri dan diejek, wala taqudu, maka jangan kamu duduk ma'ahum, beserta mereka. Ini ada pergaulan. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, kemudian menghina ayat-ayat Allah, itu tidak boleh. Maka ini dilarang oleh Allah, fala taqudu ma'ahum. Jangan kamu duduk beserta mereka hatta yakhuzu fi hadisin ghairihi, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah ini semua diatur. Bagaimana menghadapi orang kafir yang diam, bagaimana menghadapi orang kafir yang agresif, bagaimana menghadapi orang yang mengolok-olok agama, itu semua sudah ditata. Tinggal kita mau apa tidak. Hanya gitu aja sebenarnya. Innakum idzam misluhum. Sesungguhnya kamu idzan, apabila berbuat demikian itu, misluhum, itu sama dengan mereka. Ya, kalau kita membiarkan bahkan bergaul dengan mesra orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, orang yang mengkufuri agama Allah, maka sesungguhnya kata Allah sama dengan mereka. Kalau kita melakukan seperti itu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jami'an semuanya. Itu salah satu contoh aja. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini masih komentarnya Anton Tabar tadi itu. Dia mengatakan pentingnya politik di masjid. Karena apa? Karena ada petinggi politik mengaku Islam tapi tidak percaya kepada akhirat. Ada pemimpin partai politik mengaku Islam tetapi membela penista Al-Quran. Bahkan mengaku Islam tapi benci kepada adzan. Itu banyak. Melaksanakan keyakinan iman agamanya itu bukan intoleran, bukan sara, bukan tidak bineka, bukan radikal, apalagi makar, bukan semua. Nah, ini ada kepentingan-kepentingan memang untuk
menjauhkan umat Islam itu dari kancah-kancah perpolitikan. Tujuannya apa? Supaya bisa meraih kekuasaan. Kalau sudah kekuasaan dikuasai, dia akan mudah dengan semudah-mudahnya untuk mengendalikan program-programnya. Sasarannya kita ini. Maka sebenarnya tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik, kita harus menyadari itu. Termasuk di Muhammadiyah membuat sebuah peraturan, kalau menjadi pengurus di Muhammadiyah tidak boleh menjadi pengurus di partai. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada orang Muhammadiyah yang jadi pejabat publik. Tidak ada. Cuma satu aja dikasih hadiah, misalnya Muhajir Effendi. Lainnya tidak ada, karena tidak berkiprah di politik. Maka dengan keputusan itu sebenarnya menyesal. Maka diperintahkan di Muhammadiyah itu supaya kader-kader Muhammadiyah itu masuk menjadi dewan-dewan di partai politik. Dan itu diharapkan orang Muhammadiyah harus mendukung supaya kita ada keterwakilan. Sekarang di Mojokerto aja siapa yang jadi dewan dari mewakili Muhammadiyah? Tidak ada. Kalau masuk partai yang tidak, platformnya tidak sama dengan keislaman, ya dia akan mengikuti aturan-aturan partai itu. Jadi repot sekarang. Jadi ini melaksanakan keyakinan iman agamanya itu sebenarnya bukan intoleran, bukan juga sara, bukan tidak bineka, bukan radikal apalagi makar. Ini dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 dan 29. Jadi warga negara itu boleh beragama menurut keyakinannya masing-masing. Terserah. Ya, jelas dari ayat pasal itu jelas dan tegas, prakteknya telah berjalan merdeka, rukun, damai dan harmonis. Tapi sekarang banyak gaduh. Kalau kelihatan orang sudah kenceng didik, masalahkan sekarang. Ya, sejak dulu tidak ada apa-apa. Sekarang apa-apa. Bapak Ibu